Oke, selamat malam kawan-kawan Cardano Indonesia. Senang sekali bertemu lagi di workshop hari Minggu ini. Ini workshop bulan Agustus ya, dengan tema diskusi ekosistem Cardano. Nah, eh, yang menarik di hari ini, ntar saya akan coba diskusi mengenai marketplace buat NFT e-book yang bisa dibaca di blockchain Cardano, namanya booktoken.io. Tapi sebelum mulai, kita mungkin perkenalan dulu. Belum yang kenal, nama saya Andreas, saya Cardano Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh Bro Andre, Bro Charbel, dan Bro Dharma. Mungkin bisa perkenalan dari Bro Andre dulu. Silakan. Halo malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang di workshop kita hari ini. Nama saya Andre, saya juga pengurus inti komunitas Cardano Indonesia dan saya juga konten kontributor di Cardano Forum, di Discord, dan di Telegram. Thank you. Oke, silakan Bro Charbel. Halo teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya Charbel, saya katalis edukator. Nanti saya akan memberi presentasi terkait update di Project Catalyst. Mungkin nanti ketika ada teman-teman yang tertarik bisa join ke workshop Eastern Catalyst School. Oke. Oke, thank you Bro Charbel. Nah, kita juga ada Bro Dharma dari The Hums. Dia hari ini akan menjadi speaker juga. Silakan Bro Dharma, perkenalan diri dulu. Ya, halo malam semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman dari Cardano Indonesia yang udah mengundang saya lagi di workshop ekosistem Cardano ini. Salam kenal buat semuanya. Oke. Ya. Thank you Bro Dharma. Itu ada Abang Edwin sama Eki, mungkin bisa. Oh ya, mungkin Abang Edwin sama Eki mau perkenalan singkat dulu. Mungkin dari Abang Edwin dulu, yang baru datang. Halo, selamat malam. Ini udah malam ya, jam 7. Iya. Oke, saya Bang Edwin. Ini kebetulan saya bertiga ya sama Dharma sama Eki. Itu sedang ada project yang namanya The Hums. Mungkin nanti kita akan cerita banyak tentang The Hums. Dan kebetulan juga sebentar lagi mungkin kita akan launching. Jadi ya mungkin kita akan cerita tentang hal-hal seputar itulah kira-kira. Oke, sip. Thank you. Yang belum kenal Bang Edwin, beliau juga punya majalah Cardano ya? Iya, betul. Blog. Jadi ntar mungkin bisa share di chat, teman-teman yang pengen baca artikelnya, Abang Edwin bisa bacalah artikelnya. Itu kita juga post di Discord juga. Ya. Sip. Silakan Mas Eki untuk perkenalan singkat. Halo, selamat malam semuanya. Saya Eki Pradirja, saya dari Humania yang gabung bareng sama Edwin dan Dharma untuk mulai bikin project NFT Music Project ini dengan The Hums ya. So ya senang sih bisa diundang di sini, jadi kita bisa sedikit explore lebih jauh lagi tentang The Hums dan bisa mengeksplain juga, bisa jelasin juga apa dan kenapa ada project The Hums. Gitu. Oke, terima kasih Mas Eki udah datang malam ini. Oke, kita mulai aja. Saya share screen dulu sebentar sebelum kita mulai ke pembicara pertama. Apakah sudah kelihatan layar saya? Ya, udah. Oke, kelihatan. Oke, jadi malam ini kita setiap minggu ketiga selalu ngebahas mengenai update di ekosistem Cardano. Ini kebetulan yang bulan Agustus. Pembicaranya nanti ada pertama Bro Charbel dari Eastern Catalyst School. Dia akan ngebahas mengenai apa sih Project Catalyst itu. Mungkin ada teman-teman yang baru datang, yang belum kenal governance di Cardano, yang kita akan jelasin. Kemudian habis itu ntar saya bahas mengenai untuk yang teman-teman yang baru datang juga, ekosistem Cardano itu ada apa aja, terus kita ntar lihat dari website cardano-cube.io, kemudian saya baru masuk ke NFT use case untuk e-reader application sama marketplace jual beli buku ya, booktoken.io. Nah, untuk hadiah door prize hari ini, kita akan membagikan 2 buku dari booktoken.io, judulnya Cardano for the Masses. Harganya 12 ada, jadi teman-teman ntar setelah 1 jam kita akan bagiin door prize-nya untuk 2 orang pemenang.
Tapi selain itu kita juga ada hadiah buat 2 penanya terbaik. Kalau 2 penanya terbaik biasanya dapat NFT random plus 2 ada. Kurang lebih seperti itu. Terus saya juga jelasin mengenai update game Cardano Warriors yang udah ditunggu dari tahun kemarin. Itu alpha versionnya udah mulai. Kebetulan saya jadi testernya juga. Ntar saya jelasin, kemudian saya jelasin singkat mengenai Essential Cardano. Itu kebetulan Emurgo juga bikin namanya Cardano Clan, tapi belum muncul. Kemarin saya dapat info dari Cardano Foundation. Jadi ntar saya jelasin 2 ini. Cardano Clan sama Essential Cardano itu website untuk panduan di blockchain Cardano. Kemudian habis itu ntar dilanjutin lagi sama The Hums NFT, 30 menit. Mereka jelasin mengenai apa sih project mereka, kemudian kapan mau launching. Kurang lebih kayak gitu. Masing-masing ntar ada sesi Q&A-nya. Oke, kita mulai aja. Buat yang belum kenal, mungkin Bro Charbel bisa share juga link tree-nya Cardano Indonesia buat teman-teman yang masih baru, belum join Telegram kita, Twitter, silahkan join via link tree kita. Oke, kita mulai aja dari Bro Charbel. Mungkin banyak teman-teman yang belum ngerti apa sih Project Catalyst di Cardano, ke governance-nya itu seperti apa. Nah, ini kebetulan kita ada pakarnya, Bro Charbel, yang udah aktif di beberapa fund, dari fund 7 ya, Bro Charbel? Fund 7, ya. Ya, beliau juga merupakan proposal assessor, sama veteran, sekarang jadi udah veteran juga, veteran proposal assessor, mantap. Dapat duit banyak nih dia barusan. Waduh. Oke, jadi mungkin Bro Charbel bisa cerita, mulai dari Project Catalyst itu apa, buat teman-teman yang baru, kemudian gimana sih roles-nya itu apa, dan sampai berapa banyak budgetnya. Silakan, Bro Charbel. Yuk kita mulai yuk. Untuk sesi pertama, saya akan mempresentasikan terkait update Project Catalyst. Sebelumnya, perkenalkan, saya mewakili dari Eastern Catalyst School. Eastern Catalyst School sendiri merupakan bagian dari komunitas di ekosistem Cardano. Kami adalah bagian dari Project Catalyst, merupakan pemanjangan tangan dari Catalyst School. Kemudian kami adalah bagian dari member Eastern Town Hall, dan juga saya sendiri dan teman-teman di Eastern Catalyst School Indonesia merupakan member juga di Cardano Indonesia. Nah, apa sih Eastern Catalyst School itu? Jadi Catalyst School itu sendiri adalah tempat di mana Eastern Catalyst School sendiri bertujuan untuk merangkul anggota-anggota baru di ekosistem Cardano yang tertarik dengan Cardano, lalu dan tertarik dengan tata kelola atau governance di ekosistem Cardano. Nah, bagaimana cara kontribusinya? Nanti kita bisa join, kita gabung di Project Catalyst, itu ada banyak peran-perannya, nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, ketika bergabung dengan Eastern Catalyst School sendiri nanti akan memberikan workshop, memberikan pendidikan ilmu-ilmu sebelum teman-teman yang ingin gabung di tata kelola Cardano ini action di Project Catalyst gitu. Nah, Eastern Catalyst School sendiri itu sekarang baru ada 3 di Eastern Hemisphere ya, di bagian timur bumi. Itu ada di Cardano Indonesia, kemudian ada yang kedua ada di Jepang, dan ketiga ada di Vietnam. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu Project Catalyst. Jadi Project Catalyst sendiri adalah lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Jadi kita semua member, semua holder ada Cardano, itu kita bergabung di Project Catalyst ini, kemudian kita berkolaborasi bersama. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga di website resminya, itu kita ada di cardano.ideascale.com. Di website itu teman-teman bisa melihat bahwa semua anggota yang berkontribusi di Project Catalyst mengajukan proposal-proposal yang nantinya akan dipilih oleh holder Cardano itu sendiri. Nanti di setiap fund, jadi di Project Catalyst itu nanti akan dibagi beberapa fund. Jadi ada dari fund 2, fund 1, fund 2, dan yang terakhir ada fund 9. Itu nanti dibagi-bagi setiap 3 bulan atau 4 bulan.
Dan di setiap fund itu nanti akan ada pendistribusian uang. Jadi ada budgetnya sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di website tadi ya, mungkin dari Bro Andreas atau Bro Andre bisa bantu share di kolom chat cardanoideascale.com. Nah, nanti pembagian uangnya gimana? Nanti pembagian uangnya ada di setiap challenge yang ada di setiap fund itu sendiri. Jadi contohnya ada The Great Migration from Ethereum, gitu. Ada Grow East Asia, Grow Cardano, atau misal seperti Legal and Implementation. Teman-teman nanti bisa lihat di Ideascale ya. Oke, udah saya share. Mungkin Oke. Teman-teman tertarik, berapa sih besarnya fundingnya kemarin di Fund 9 ini yang lagi jalan? Jadi di Fund 9 kemarin, total budget itu dari IOG ya, dari IOG itu memberikan total budget di Fund 9 sebesar 16 juta dolar. US dollar, yes. Dibagikan, pokoknya ada pos-pos untuk proposer sekian, untuk proposal asesor sekian, ada dari veteran proposer, nanti semua peran-peran ini akan mendapatkan insentif. Bahkan dari teman-teman yang nanti kontribusi untuk ikut proses voting, itu nanti juga akan mendapatkan insentif. Oke, thank you Bro Charbel. Oke. Mungkin lanjut dulu. Nah, service dari Eastern Catalyst School, untuk yang utama, kami mengadakan live session dan workshop di setiap Eastern Town Hall, itu setiap 2 minggu sekali. Jadi ketika ada workshop Cardano Indonesia, minggu depannya pasti ada Eastern Town Hall gitu. Itu setiap 2 minggu sekali kita nanti ganti-gantian. Nah, nanti di workshop itu ketika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa request pembelajaran one-on-one. Jadi nanti ada beberapa edukator lainnya yang bisa memberikan privat pembelajaran. Gitu. Selanjutnya ini ada website. Nah, ini website masih on progress. Nanti ada teman dari Eastern Catalyst School juga, Bro Dani, nanti akan develop website ini untuk konten-konten pembelajaran. Nah, apa aja sih yang nanti kita belajar? Yang utama kita akan mengenal apa itu Project Catalyst. Seperti awalan tadi, Project Catalyst itu seperti tadi ya, nanti kita akan masuk lebih dalam, kita akan konsentrasi lebih dalam gitu. Selanjutnya materinya mengenai pendidikan tentang catalyst roles gitu ya. Nah, catalyst roles ada banyak. Nah, ini peran-peran di dalam catalyst. Teman-teman bisa lihat ini ada proposer, ada PA, VPA, ada voter, challenge team, referrer, dan catalyst circle. Jadi untuk teman-teman yang baru nyemplung, mungkin tertarik, yang umumnya dulu teman-teman bisa join untuk menjadi voter, jadi teman-teman bisa memilih proposal mana saja yang layak untuk didanai, layak untuk mendapatkan dana, kemudian memajukan ekosistem di Cardano. Gitu sih. Nah, setelah teman-teman bisa menjadi voter nih, teman-teman ingin kontribusi lebih dalam, teman-teman bisa menjadi proposal asesor atau menjadi proposer. Gitu. Mungkin itu dulu, nanti lebih dalamnya kita akan di workshop Eastern Catalyst School aja ya. Yep. Nah, untuk Fund 9 timeline, sekarang kita seharusnya sudah ada di fase voting, tetapi ada problem, jadi ada upgrade di Catalyst Voting App, tetapi ada beberapa kode yang gagal dan harus diperbaiki segera. Gitu. Jadi delay 2 minggu. Ya. Nah, ini untuk teman-teman yang udah kontribusi kemarin di Fund 9, ini dari proposer, dari PA, VPA, bisa cek link berikut, itu sudah ada VPA agregat ya, filenya ya. Mungkin nanti bisa di-share di chat kali ya, linknya. Ya, setelah ini aja, nggak apa-apa. Setelah ini aja. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, ada votingnya di-delay, gitu. Tapi nggak apa-apa sih, lebih baik diundur daripada saat kita melakukan voting malah ada error gitu. Nah, selanjutnya kapan nih kita mau fase voting? Nah, ini update dari Daniel Ribar itu kemarin.
Voting nanti akan start di tanggal 25, 11 UTC, atau di waktu Indonesia Barat itu jam 6 WIB, 6 malam ya. Itu informasinya akan soft launch dulu, dan resminya atau full on-nya nanti di tanggal 26. Kemudian fase votingnya itu akan berlangsung selama 2 minggu, dan diakhiri di tanggal 8 September. Setelah 8 September masa voting selesai, kemudian nanti ada proses tallying and results-nya diumumkan di sekitar 1 minggu setelahnya, atau di 14 September. Nah, ini untuk teman-teman yang tadi saya katakan ya, di Fund 9 itu ada beberapa challenge, dan di setiap fund berikutnya itu nanti akan ada perubahan challenge. Untuk Fund 9, teman-teman bisa tertarik, kalau ada yang tertarik, bisa melihat bahwa ada Great Migration from Ethereum, jadi intinya mengajak beberapa ekosistem Ethereum yang masuk ke Cardano, kemudian ada dApps, ada developer ekosistem, cross-chain collaboration, itu ada banyak. Nanti teman-teman bisa, sebelum ikut voting ya, teman-teman bisa lihat, baca-baca dulu di Ideascale. Nah, ini update dari komunitas kita sendiri ya. Jadi teman-teman di komunitas Cardano Indonesia sendiri kemarin ada 5 plus 1 yang kita temukan di Ideascale. Ada 6, ada plus 1 yang kita temukan di Ideascale dengan proposal-proposal seperti ini. Ada EMA with cross-chain communities, ada blockchain for contract, YouTube educational. Ini teman-teman nanti bisa lihat, nanti saya bagikan linknya. Atau ketika teman-teman join di Telegram Eastern Town Hall, nanti ada pin message yang mengarah ke sininya, update-nya. Ini juga ada update dari proposal Eastern Town Hall, dengan hasil rating sekian. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan proposal-proposal ini untuk nantinya di voting ketika masa voting sudah dimulai. Gitu. Oke, mungkin di sini ada nih beberapa proposal. Ya. Ada Bro Ivan, Bro Gorga ya, sama Mas Sony yang udah masukin proposal mereka di Fund 9 yang lagi berjalan kali ini. Jadi untuk teman-teman Cardano Indonesia di sini kemarin udah registrasi untuk voting di Catalyst Voting App di Google Play. Ntar jangan lupa untuk voting proposal dari komunitas Cardano Indonesia sendiri. Jadi biar proposal-proposal kawan-kawan kita ini bisa dapat funding. Dan jangan lupa juga vote juga proposal dari Eastern Town Hall, sehingga Eastern Town Hall tetap bisa jalan dan ngebantu kawan-kawan di sini untuk belajar lebih mengenai Project Catalyst dan gimana sih untuk masukin proposal yang lebih bagus, gimana cara voting, gimana cara menjadi PA yang bagus, cara menjadi VPA. Nah, dan Eastern Catalyst School yang Bro Charbel aktif sekarang, itu juga didanain dari proposal yang kemarin ke funding di Fund 8 kemarin. Jadi semuanya ini didanain dari termasuk workshop Cardano Indonesia kita didanain oleh ini Project Catalyst. Jadi teman-teman silakan bantu vote, dan semua yang Eastern Catalyst School kasih dari workshop Cardano Indonesia ini free karena kita di funding dari Project Catalyst. Oke, silakan Bro Charbel, lanjut lagi. Oke. Itu sekian update dari proposal komunitas. Nah, ini untuk growth dari kontribusi teman-teman yang ada di Cardano Indonesia. Jadi di Project Catalyst itu kita mungkin mulainya pelan-pelan ya, alon-alon, yang penting kelakon gitu ya. Kita mulainya dari kecil, sampai di Fund 9 kita total ada 29 yang tercatat menjadi PA, dan ada 5 yang menjadi VPA. Jadi ketika teman-teman setelah ini tertarik, nanti kita ada tanya jawab juga ya, jika ada teman-teman yang tertarik, mungkin bisa bergabung untuk berkontribusi di tata kelola Cardano. Nah, ini ada link tree-nya untuk Eastern Town Hall dan link tree-nya Cardano Indonesia. Mungkin update-nya itu aja. Thank you Bro Charbel untuk update-nya dari Project Catalyst di Fund 9 ini. Kita buka aja dulu sesi Q&A. Mungkin ada teman-teman baru di sini yang masih ada pertanyaan, apa sih Project Catalyst itu? Terus gimana saya cara join-nya? Atau mungkin teman-teman yang udah lama di Cardano Indonesia
tapi selama ini cuma trading aja, belum pernah ikut tata kelola atau governance-nya, kira-kira cara join-nya gimana, mulainya, dan saya bisa dapat apa? Reward-nya tuh seperti apa? Nah, bisa ditanyakan tuh. Mungkin Bro Charbel bisa cerita sedikit. Di Fund 9 kemarin, Ya, dapat berapa sih teman-teman itu? Emang Di- belum dibagiin, biasanya reward tuh dibaginya di akhir Fund 9, tapi mungkin bisa cerita sedikit lah. ya. Jadi untuk mungkin teman-teman untuk tadi saya udah bilang kalau teman-teman tertarik menjadi voter itu kita akan mendapatkan insentif. Beberapa ada, receh nggak apa-apa sih, tapi kita tidak diberikan insentif itu atas kenapa kita kontribusi di tata kelola itu. Insentifnya beda-beda, mungkin dari kalau minimalnya 500 ADA, nanti ketika kita di akhir voting akan mendapatkan 1 sampai 2 ADA. Jadi ketika teman-teman mempunyai jumlah ADA yang lebih banyak, mungkin 1.000, 2.000, 3.000, itu nanti akan lebih banyak juga insentif yang didapat, gitu sih. Kalau dari rules-nya yang lain, kalau yang paling menarik adalah PA gitu, atau proposal assessor. Itu akan ada kategorinya ya. Jadi kita proposal assessor adalah menilai proposal yang ada di Project Catalyst. Ketika penilaian kita dinilai good oleh veteran, dinilai good akan mendapatkan $60. Dan ketika kita dinilai excellent review, excellent assessment, kita akan mendapatkan 3 kali lipat, atau $180. Itu sih. Untuk nanti selanjutnya itu ada veteran PA juga, dia nanti akan mendapatkan rewards juga. Mungkin hitungannya lebih kecil budgetnya dari PA, tapi lumayan juga kalau dihitung-hitung gitu sih. Oke, kita coba jawab aja ya pertanyaan. Untuk teman-teman di Oke. sini, silahkan tulis saja pertanyaan di chat. Ntar kita akan jawab di sesi Q&A sekarang. Untuk 2 penanya terbaik, nanti kita akan kasih hadiah NFT, random NFT plus 2 ADA. Nah, kita pertanyaan pertama dulu nih, kita coba lihat nih. Dari Stefani Ongko, dia ada pertanyaan, kapan Kak mulai Fund 10? Kalau mau ikut, apakah harus konsultasi atau bisa langsung membuat proposal? Kategori di Fund 10, kapan bisa tahunya? Jadi nanti Fund 10 itu kalau kita di Fund 9 nanti akhirnya sekitar Oktober. Ya, mulai Oktober Jadi, Fund 10. Di Oktober nanti setelah akhir akan ada fase cool down dulu, selanjutnya dilanjut dengan insight sharing. Nah, di insight sharing itu nanti kita baru tahu challenge-nya apa saja nanti yang bisa kita masukin, gitu sih. Oke, thank you. Jadi, Pertanyaan dari Stefani, semoga menjawab. Kemudian, pertanyaan dari Bro Dharma. Kalau di sini Project Catalyst itu apakah seperti dana hibah untuk pengembangan ekosistem Cardano ya? Ya, jadi sebenarnya ya tambahin dulu aja, Bro Andre. ya, jadi sebenarnya Project Catalyst itu adalah dana yang udah Disiapkan. dananya itu dari Cardano Foundation dan Input Output Global, plus juga dari transaksi. Kalau teman-teman kirim ada, kan kalian bayar transaction fee tuh. Nah, sebagian dari transaction fee ini masuk ke satu tempat, ke treasury. Nah, itu dananya dipakai untuk mengembangkan ekosistem di Cardano. Kayak ngasih funding untuk kalau ada yang mau bikin workshop seperti kita, atau ada yang mau bikin apps, atau yang mau bikin tools buat developer, itu bisa minta dana dengan cara mengajukan proposal di kategori-kategori yang udah ada di fund tersebut. Seperti itu. Oke, kemudian kita tanya lagi nih. Dari Abang Edwin, apakah Eastern Catalyst School ini semacam lembaga pendidikan di mana setiap orang yang berminat ingin belajar Project Catalyst bisa ikut? Dan apakah ada biayanya untuk ikut Eastern Catalyst School workshop-nya? Free, semuanya gratis. Nanti kita seperti yang tadi saya bilang, jadi di setiap 2 minggu sekali, bi-weekly itu nanti dari Eastern Town Hall akan ada breakout room Indonesia. Nah, di breakout room Indonesia itu yang mengisi Eastern Catalyst School. Materi apa saja yang tadi dibahas adalah tentang Project Catalyst dan peran-peran jadi di Project Catalyst itu sendiri. Itu sih. Nggak perlu bayar sih. Nanti kita bahkan diberikan rewards mungkin ya. Ada rewards-nya 200.000
rupiah dalam bentuk Seperti- ada ya. Ya, dalam bentuk. Untuk 5 orang berarti 1 juta. Yuk. Nggak bayar bahkan bisa dapat hadiah. Iya. Kalau Mana jadi lagi? penanya terbaik ya kalau nggak salah. Iya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Stefani. Dananya dari mana ya? Itu 16 juta US dollar kan besar. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya itu tadi jadi dari Project Catalyst sendiri punya treasury dan ada beberapa transaction fee yang masuk ke treasury tersebut. Jadi kita juga terima kasih nih sama teman-teman yang suka flipping NFT, itu ada transaction fee yang masuk ke Project Catalyst. Oke. Jangan lupa ini 16 juta US dollar-nya dibayarkan dalam bentuk ADA ya. Dalam bentuk Tergantung ADA. rate ADA-nya saat dibayarin sama input-output global ke para funded Ya. proposer itu berapa. Biasanya dibayar setiap minggu kedua di awal bulan. Kayak gitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Roni. Untuk ikut belajar menjadi proposal asesor, apakah memerlukan minimum ADA di wallet? Kalau ada, kira-kira butuh minimum ADA berapa? Oh, oke. Jadi kalau menjadi voter tadi kan ada informasi ya, minimal 500 ADA untuk ikut proses voting di Project Catalyst. Nah, menjadi PA sendiri itu nggak perlu modal ada yang ada di wallet gitu ya. Jadi kita bisa langsung daftar di Idea Scale, nanti ada pop-up ketika fase aksesnya mulai, nanti kita ditanyain apakah Anda mau menjadi PA gitu. Kalau mau, yes, nanti Anda harus mencantumkan address walletnya. Jadi caranya mendaftar menjadi PA cuma itu aja. Nah, tapi ilmunya, materinya itu kita perlu tahu dulu, kita perlu cari tahu dulu dari kiri kanan, kita browsing sana sini. Kalau dari saya dulu Fund 7 itu mulainya cari dulu nih kanan kiri gitu ya. Nah, bagusnya sekarang di Fund 9 dan Fund 10 dari Eastern Catalyst School itu sudah menyiapkan materinya, sudah digodok. Nanti setiap 2 minggu sekali kita akan menyampaikan gitu, materi-materinya. Kalau misal belum paham, kita juga sudah sediakan one-on-one session gitu, seperti belajar privat ya. Itu aja sih. Yep. Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik belajar, jadi di setiap meetup-nya Eastern Town Hall itu, setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali, itu ntar kita kasih workshop. Jadi workshopnya mulai dari pengenalan mengenai Introduction to Project Catalyst, pengenalan mengenai Project Catalyst, kemudian kita masuk ke gimana sih caranya membuat proposal, itu kalau nggak salah 2 sesi. Kemudian kita masuk gimana cara menjadi proposal asesor, kemudian lanjut lagi gimana menjadi veteran proposal asesor, dan terakhir workshop terakhir itu workshop ke-6 biasanya gimana cara menjadi voter atau gimana caranya registrasi untuk voting dan cara voting. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bro Abang Edwin ya. Dia bertanya, jadi adanya tadi tuh nggak diambil kan waktu registrasi, itu harus ada 500 ADA. Jadi itu kan cuma di snapshot aja. Ya, jadi ketika kita mau voting itu kita cuma dilihat nih, oh wallet ini yang nanti kita gunakan untuk voting ada misal 500 ADA. 500 ADA ini nanti akan menjadi voting power gitu. Jadi ini terserah ini nanti mau di trading, mau jadi NFT, tapi kita udah ketika di snapshot sudah jadi voting power gitu. Ketika mungkin Bro Charbel bisa buka di web ya, kita bisa Catalyst Voting App, itu dia ada penjelasannya sedikit atau gambar yang kita bisa buka. Tunggu. Mungkin bisa di Catalyst Voting App ya. Yep, Catalyst Voting App Google Play. Yep. Jadi buat teman-teman yang tertarik, install aja Catalyst Voting App, kemudian seperti yang tadi Bro Charbel bilang, itu kan ada voting power-nya. Nah, jadi teman-teman tuh bukannya adanya diambil ya, adanya nggak diambil, cuman kalian registrasi, bayar 0,17 ADA untuk 1 kali transaksi, dan ini cuman butuh sekali registrasi aja. Untuk fund-fund berikutnya, voting-voting di fund berikutnya itu nggak perlu registrasi lagi. Jadi ntar ada snapshot-nya, kalau nggak salah kemarin untuk fund 9, snapshot-nya tuh di tanggal 4 Agustus, jadi di tanggal 4 Agustus dicek ada berapa ADA sih di wallet kita. Kalau misalkan dia punya 10.000 ADA,
maka voting power dia 10.000 suara kayak gitu. Jadi satu suara, satu poin lah, kurang lebih kayak gitu. Ntar kalian bisa thumbs up atau thumbs down. Kalau thumbs up artinya kalian nambahin ke ya. proposal ini plus 10.000 suara. Kalau thumbs down minus 10.000 suara. Jadi kalau kalian nggak setuju, ini proposalnya nggak jelas atau proposalnya nggak ngebantu komunitas ekosistem Cardano untuk berkembang, thumbs down aja kayak gitu. Tapi ya tolong untuk yang teman-teman tadi dari Indonesia tolong di thumbs up ya. Jangan di thumbs down. Thank you kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ini dari Bro Gorga. Sebelumnya dari Stefani nih juga ngingetin. Jadi ketika kita mau kontribusi di Project Catalyst, karena Project Catalyst sendiri itu adalah global membernya, jadi kita harus bahasa Inggris. Nah, nggak perlu malu bahasa Inggrisnya jelek, karena kita sudah di era sekarang ada teman kita namanya Google Translate atau Grammarly ya, jadi kita nggak perlu malu untuk kontribusi di Project Catalyst. Gitu sih. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya dari Bro Gorga, dia nanya sistem vote-nya. Misalkan dia kan punya power vote 1.000 nih misalkan. Nah, misalkan, oke deh, aku ngerti. Jadi untuk Bro Gorga, misalkan tadi kan bisa ke gambar yang suara 10.000 tadi. Yep. Jadi kan kalian punya 10.000 suara voting power nih. Kalian tuh bisa nge-vote semua proposal yang ada. Tadi kan kalau nggak salah ada sekitar 1.000 proposal yang masuk ya. Yes. Mungkin ke filter-filter kira-kira jadi 600 lah. Atau 700. Nah, kalian bisa nge-vote 700-700-nya. Jadi setiap kali kalian, misalkan ada 300 yang mau kalian vote up, ya 300 ini masing-masing dapat 10.000, 10.000, plus 10.000, plus 10.000, plus 10.000. Kalau kalian minusin jadi minus 10.000. Jadi nggak berkurang voting power kalian. Voting power itu tetap 10.000 untuk semua proposal. Kayak tapi gitu. note juga semakin banyak proposal itu tidak akan mempengaruhi insentif yang nanti didapat. Gitu sih. Ya, jadi untuk saat ini kalian mau ngasih voting buat satu proposal sama ngasih voting buat 300 proposal, rewardnya tetap sama berdasarkan jumlah ada yang ada di wallet kalian saat snapshot sih. Kayak gitu. Tapi kedepannya akan berubah di Fund 10. Di Fund 10 untuk bisa dapat reward, minimal harus nge-voting 30 proposal. Yes. Tapi kita tetap bantu aja teman-teman dari Cardano Indonesia sama Eastern Town Hall supaya proposalnya tetap dapat funding. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Aldi. Makasih, Bang. Oh ya, thank you Bro Gorga. Dari Aldi, dia nanya, selamat malam, ingin tanya, apa saja yang menjadi penilaian seorang PA terhadap sebuah proposal? Mungkin Bro Charbel bisa jelasin 3 hal. Oke, jadi proposal itu ketika kita mengajukan proposal, nanti kita harus mengisi ada 3 section. Yang pertama, section pertama itu mengenai impact. Nah, impact itu intinya proposal ini ngasih impact nggak sih ke ekosistem Cardano dan dunia nyata gitu. Jadi ada win-win-nya nggak sih? Yang kedua terkait visibility. Visibility itu intinya fokusnya itu mengenai seberapa pengalamannya tim yang akan menjalankan proyek ini ketika didanai. Jadi contoh nih, misal ada tentang developer di apps gitu ya, tapi yang menjalankan adalah community manager. Itu kita akan menilainya ini agak ditanyakan ini. Ini benar nggak sih, apa typo atau salah apa itu? Nanti selanjutnya ada auditability. Jadi proyek ini seberapa mudah diaudit oleh komunitas gitu. Bisa taruh di GitHub, bisa taruh di Google Sheet. Jadi ada 3 tadi ya, ada impact, visibility, dan terakhir ada auditability. Gitu. Oke, sip, thank you Bro Charbel. Oke, kita mau tutup aja sesi Q&A-nya. Ini kita jawab pertanyaan terakhir dulu dari Bro Roni. Apakah wallet untuk voting harus staking dulu atau boleh nggak didelegasiin? Jadi wallet itu nanti kita perlu stake, karena dari Project Catalyst sendiri membacanya itu dari stake key ya. Yang saya eksperimenkan di Fund 9 ini, saya bagi pecah menjadi 3, ternyata yang dibaca hanya 1. Jadi voting power saya cuma kecil nih yang dapat nih Fund 9 nih. Gitu. Seharusnya kalau mau dibagi 3, 3-3-nya didaftarin. Atau
nggak perlu dipecah jadi 3, hanya dijadiin 1 aja. Satu wallet maksudnya. Yes, 1 wallet. Oke. Thank you Bro Syarbel untuk waktunya. Nanti mungkin bisa di-share juga link-link proposal dari teman-teman Cardano Indonesia, atau mungkin teman-teman di sini bisa join Telegramnya Eastern Town Hall Indonesia. Jadi ntar di situ kita juga akan bikin list proposal dari teman-teman kita di komunitas Cardano Indonesia itu apa aja. Jadi teman-teman ntar tanggal 25 Agustus bisa ngasih thumbs up lah ke proposal kawan-kawan kita ini. Biar mereka ini kan udah kerja keras, kita bantulah biar ke funding dan bisa mengembangkan komunitas Indonesia juga. Kayak gitu. Oke, thank you Bro Syarbel Oke. untuk waktunya. Untuk yang punya pertanyaan, bisa tanya jawab juga sama Bro Syarbel di chat, atau mungkin Bro Syarbel bisa kasih linknya lagi untuk join Telegram Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall Indonesia. Jangan lupa ada workshop juga dari Eastern Catalyst School untuk waktunya nanti mulai dari Oktober ya. Oktober di awal Fund 10 kita mulai lagi penjelasan mengenai apa sih Project Catalyst itu, sampai gimana cara menjadi proposer dan cara menjadi PA dan lain-lain. Oke, thank you untuk waktunya. Oke, kalau begitu saya masuk dulu ke sesi kedua. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan share screen saya? Yap, sudah terlihat. Oke, informasi aja untuk kawan-kawan. Kemarin saya sudah dapat info dari Cardano Foundation kalau Cardano Summit tahun 2022 ini udah dibuka. Itu tanggalnya tanggal 19 November, hari Sabtu sampai hari Senin tanggal 21. Acaranya yang utamanya di Swiss kali ini. Tahun kemarin kan di Amerika ya. Kali ini di Swiss. Tapi sekali lagi kita akan tetap ada acara di berbagai macam negara. Kalau tahun kemarin kita Cardano Summit 2021 itu di Jakarta ada, tapi online via Zoom, yang adain Emurgo Indonesia waktu itu hostnya. Kebetulan saya jadi pembicara sama waktu itu ada Bro Yan sama Bro Andrew Ponto dari stake pool operatornya kawan Wapul, kalau yang tahu. Nah tahun ini mungkin Emurgo Indonesia lagi yang adain di Jakarta. Untuk linknya saya share dulu sebentar di chat. Mungkin teman-teman bisa registrasi dulu. Ntar kebetulan yang tahun ini kita dari komunitas Cardano Indonesia sendiri akan mengadakan event gathering offline di Jakarta. Itu lagi digodok dulu sama kawan-kawan pengurus. Kita lagi coba cari tempat atau venue, tempat makan gitu, untuk ngobrol aja sekitar 2 jam, 3 jam, sambil tukar ilmu atau sharing-sharing. Itu hanya di Jakarta kebetulan. Kemungkinan Emurgo Indonesia akan ngadanya online lagi, kita juga belum tahu, masih nunggu informasi dari Emurgo. Biasanya hari Jumat malam, jam 7 sampai jam 10 malam, kemudian hari Sabtunya kita mau ngadain event gathering offline di Jakarta. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti kita akan infokan di Telegram atau di Discord juga, atau sama di Twitter. Tapi untuk teman-teman yang tertarik silahkan. Kalau dari Cardano Foundation sama Input Output Global, mereka akan ngadain online lagi selama 3 hari ini. Nah, tahun kemarin kan kita pakai metaverse-nya si Terra Virtua ya. Nah, kita nggak tahu yang kali ini masih di Terra Virtua, metaverse-nya di Cardano Island atau tidak. Seperti itu informasi pertama dari saya. Kemudian untuk kawan-kawan yang baru datang atau yang baru join Cardano, mungkin penasaran ya, di Cardano tuh ada project apa aja sih? Sama kan dibilangnya ghost chain, nggak ada project lah, segala macam. Nah, teman-teman bisa cek websitenya, ini dibikin oleh komunitas juga, namanya cardano-cube.io. Nah, di sini kalau teman-teman bisa cek, klik aja nih Cardano Ecosystem. Oke, sambil nunggu loading. Jadi kalian bisa cek nih, ini DEX-nya. DEX itu adalah Decentralized Exchange, tempat di mana teman-teman bisa nukar satu token ke token lain, native tokennya Cardano, misalkan dari ADA ke MinSwap, atau dari MinSwap ke SundaeSwap, kayak gitu. Nah, ini kalau nggak salah, yang biasa sering saya pakai sih si MinSwap, kemudian ya MinSwap sih sekarang yang saya pakai, tapi ada MuSwap juga pertama kali muncul. Sekarang ada Wings Rider.
teman-teman bisa cek aja sih sendiri untuk DEX-nya. Mulai dari DEX, kemudian wallet yang bisa dipakai di Cardano itu ada apa aja. Saya biasanya pakai Eternal sekarang sama Daedalus. Daedalus ini yang official resmi dari input-output global, cuman dia full node, jadi agak berat, dan hanya bisa di PC. Kalau saya masih pakai Eternal, yang paling oke sekarang. Ada Yoroi juga, dan lain-lain yang bisa dicoba. Silahkan. DeFi-nya juga ada, untuk lending dan borrowing juga ada. Marketplace NFT, ada CNFT.io, kemudian ada JPEG Store yang paling sering dipakai sekarang, jpg.store. Bisa dilihat sih, dari infrastruktur, Launchpad, Metaverse, kemudian gaming, nanti saya akan jelasin satu soal gaming, si Cardano Warriors, itu yang saya ikutin dari awal tahun kemarin. Kemudian, ya ada lending dan borrowing, liquid finance tuh oke juga, kalau menurut saya. Itu yang saya ikutin juga dari awal. Kemudian ada tool sama Explorer seperti ini, si Explorer itu kayak Cardano Scan gitu lah. Dia tuh blockchain Explorer, untuk ngecek transaksi, kemudian udah di epoch keberapa, kemudian dan banyak informasi sih di sini. Ada stablecoin, payment, bisa teman-teman, ini ada juga gambling, saya juga belum pernah cek, tapi bisa dicek aja komunitas DAO, meme coins, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk melihat, sekarang proyeknya udah semakin banyak, semakin susah untuk ngikutin perkembangannya, tapi kalian bisa ngeliat aja nih di Cardano Cube, interactive map-nya. Oke, kalau ada pertanyaan, bisa tanya aja di chat, ntar saya akan jawab juga. Ntar ya di sesi Q&A. Itu dulu satu, kemudian kita masuk ke topik utama hari ini. Saya mau jelasin mengenai booktoken.io. Udah kelihatankah book tokennya, Bro Charbel? Atau Bro Andre? Halo? Iya, udah kelihatan. Terlihat, Sudah, Bro. terlihat. Sudah. Oke, udah ya. Ya. Oke, jadi ini tuh termasuk baru si booktoken.io, kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan yang lalu dia launching. Dia itu jatuhnya NFT marketplace untuk beli dan jual e-book sama audiobooks. Teman-teman bisa cek, saya share aja nih di linknya di chat. Kalau biasa jpg.store, atau saya coba buka deh. Kalau teman-teman mau beli NFT kan biasanya ke jpeg.store ya di sini. Misalkan mau beli apa nih? Misalkan mau beli Spacebus lah, misalkan. Nah, kan teman-teman ke sini nih, ngecek tuh, kayak harganya 3.250 kalau mau beli dan lain-lain. Nah, kalau si book token ini, kalau teman-teman misalkan mau publish buku atau mau jualan NFT book, bisa lewat dia. Nah, tadi saya udah share kan ya, linknya? Udah, oke. Kita lihat aja NFT bookstore-nya kalau diklik. Nih, dia ada coming soon-nya apa, harganya berapa, limited release, ini kalau nggak salah tanggal 16 ya. Harga 49 ada. Nah, yang kebetulan hari ini jadi door prize itu si Cardano for the Masses, yang baru dipublish sama John Green. Ini hanya bisa diminting sampai akhir bulan ini. Harganya 12 ada. Kalau teman-teman mau beli, silahkan cek aja tadi ke NFT Bookstore, terus tinggal diklik buy sebelum ntar dia di close. Tinggal klik buy. Kalau nah, dia kerjasama dengan, atau dia pakai servisnya si NFT Maker Pro, kalau NMKR ini. Jadi kalian tinggal klik, terus konekin wallet kalian. Bentar. Kelihatan kan ini? NMKR Pay-nya? Ya, kelihatan. Nah, jadi kalian bisa bayar pakai Flynn Wallet, Eternal Wallet, atau bahkan bisa bayar pakai debit card juga nih. Dia juga accept Yoroi, Nami, atau Gero, dan lain-lain. Ini kenapa pakai bahasa Jerman jadinya? Ntar ganti Inggris dulu. Terus kalian tinggal konekin aja wallet kalian, tinggal bayar 14 ADA. Ini 12 ADA plus 2 ADA. Ntar 2 ADA-nya dibalikin. Kurang lebih begitu. Kebetulan saya lagi di laptop kantor. Saya nggak bisa nunjukin e-reader-nya. Mungkin bisa dibantu sama Bro Charbel dulu sebentar di laptop.
Share Sebentar, saya screen stop ya. share. Ya, share screen dulu. Jadi kalau kalian mau baca, pertama kalian harus beli dulu NFT-nya, terus kalian harus konekin wallet kalian. Nah, ini Iya. ditunjukin sama Bro Charbel. Terus klik e-reader di apps-nya. Nah, ntar kalau kalian ada NFT, di wallet kalian ada NFT-nya, dan kalian udah konekin walletnya nih, kebetulan Bro Charbel koneknya pakai Eternal walletnya, kalian muncul tuh buku yang bisa dibaca. Tinggal klik read aja. Nah, langsung muncul mungkin ke awalnya kali ya. Ya. Nah, kalian bisa baca langsung seperti ini. Nah, untuk teman-teman mungkin yang penulis buku ya, atau yang mau publish buku, terus mau coba lewat NFT juga selain bikin dicetak gitu ya. Nah, bisa kontak si booktoken.io, kemudian kalian bisa publish buku kalian kalau udah ada ISBN dan lain-lainnya di booktoken.io ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan Door Pricer ini itu NFT yang akan dibagikan adalah ini, bukunya John Green, Cardano for the Masses, untuk orang-orang yang masih awam, orang-orang yang masih baru. Dia akan jelasin mulai dari Cardano itu apa, kemudian slot, epoch, block production, slot leader election, dan lain-lain. Banyak sih, sampai proof of stake itu apa, dia jelasin Ouroboros, DeFi, dan lain-lain. Saya juga belum kelar baca semuanya, tapi kalau teman-teman tertarik, yang beruntung bisa dapat door prize hari ini, kalau yang belum beruntung mungkin bisa beli harganya 12 ADA, dan dia hanya bisa diminting sampai akhir bulan ini. Kalau udah habis, kalian harus beli dari secondary market NFT, atau kalian bisa beli buku aslinya sih di Amazon, Cardano for the Masses. Oke, thank you Bro Charbel. Oke, saya share screen lagi. Udah kelihatan ya ini? Yuk, kelihatan. Oke, salah sebentar, saya history. Oke. Kalau yang tertarik, bisa juga beli di Amazon, Cardano for the Masses. Kalau yang biasanya nggak mau baca paper ya nih, ada nih, Cardano for the Masses, harganya 19 US dollar, 20 US dollar. Bisa dipesan, kalau udah nggak bisa beli NFT-nya. Oke. Kurang lebih itu sih, saya belum melihat ada tempat untuk dia jual buku bekasnya, tapi harusnya nanti ada. Sekarang tuh baru bisa beli aja, belum bisa jual. Ini ada roadmap-nya, teman-teman bisa baca. Oke, dia baru muncul kan tanggal 20 Juli kemarin. Dan dia kalau nggak salah, kalau kita baca, kita juga dapat tokennya, namanya book token. Kalau nggak salah itu ada governance-nya juga, jadi kalau kalian semakin sering baca buku di e-reader di apps-nya, wallet kalian akan dikirimin book token, kayak gitu. Karena semakin banyak token yang kalian punya, kalian bisa voting juga. Untuk kedepannya si booktoken.io ini mau kemana, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin saya coba jawab pertanyaan dulu sebelum lanjut ke apa nih, ke Cardano Warriors. Sebentar ya, saya coba baca. Kalau ada pertanyaan silakan di chat, saya coba jawab. Dari Anthony nih, apakah sudah ada Oracle seperti Chainlink di Cardano? Kalau nggak salah, Cardano itu input-output global udah kerja sama Chainlink untuk jadi Oracle. Tapi kalau Oracle-nya sendiri itu ada. Kemarin itu yang kita tahu dari Indonesia ya. Sebentar. Piggy token, sorry. Ya, benar. Piggy token, mana sih dia? Ada nggak sih di sini? Bentar. Ada tadi. Hah? Di atas? Ada tadi, di atas. Di sisi kanan. Nah, itu. Tuh. Tools and Explorer. Di sini? Di bawahnya. Oke. Ini si Piggy Oracle. Ini kebetulan yang foundernya itu salah satu stake pool operator Indonesia. Si Krip, kalau kalian tahu, ntar saya buka deh Twitternya.
Encrypt Network, dia juga termasuk salah satu stack pool operator Indonesia yang awal-awal. Sebentar ya. Dia bikin PG, sebentar, kok nggak ada? Nah nih, encrypt.net, kalau kalian tahu, stack pool operator dari Indonesia. Nah, dia bikin namanya PG token, itu kalau nggak salah Oracle-nya tuh bisa buat narik data harga emas, harga mata uang, kurs, dan lain-lain. Saya juga belum bisa cek aja sih project website-nya. Nih, dia Oracle. Ini buatannya anak Indonesia, sama kerjasama dengan teman-temannya dia dari luar negeri juga. Itu harga logam juga ada. Untuk pakai jasanya dia, kalau nggak salah harus bayar pakai PG tokennya. Saya sih belum pernah nyoba, tapi bisa dicek. Ini saya share aja di chat. Oke, semoga menjawab. Jadi ada ya, Oracle di Cardano. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dulu. Oh, tadi udah dijawab tuh sama Bro Charbel. Ada Charlie 3. Charlie 3 juga belum ada info. Dari Bro Wibisono, NFT book, kalau mau baca harus connect wallet dulu kah? Iya. Terus bacanya kayak PDF, yes. Tadi udah dicontohin sama Bro Charbel. Format bukunya apa ya? Bisa masuk ke Kindle? Saya nggak tahu formatnya, harusnya sih PDF ya tadi? Atau PDF. iya. Bukan masuk ke Kindle, harus ke DApps reader-nya, ke e-reader-nya dia sendiri, ke DApps-nya dia. Book dalam bentuk NFT ada fitur translate bahasanya. Ada translate, bisa ditranslate nggak itu, Bro? Kayaknya nggak bisa ya, harus manual copy paste ya. Iya, manual copy paste. Oke, untuk Bro Roni jadi harus manual copy paste, tapi jangan takut. Ini kebetulan Bro Charbel ada info juga, dia kontak si penulis bukunya, si siapa tadi? John Green. Nah, Bro Charbel nih mau masukin proposal ke Fund 10 ya Bro Charbel, untuk nge-translate buku Cardano for the Masses ke bahasa Indonesia, dan kita coba jual di book token. Semoga ke funding ya. Ntar kita sama-sama bikin proposalnya, kurang lebih begitu. Doain aja, semoga ntar kita bisa ke funding untuk translate ke bahasa Indonesia. Kemudian Bro Aldi tadi udah dijawab juga, formatnya harus baca di sini sih, di e-reader di app-nya, bentuknya ya PDF jatuhnya kalau nggak salah, atau teks gitu. Kemudian dari Bro Arman, tips dan trik buat up to date dengan ekosistem Cardano seperti apa ya? Penasaran gimana Bro Andreas bisa tahu hal-hal baru? Kalau saya kebetulan semua hal tentang Cardano itu ada di Twitter, jadi kalian harus masuk ke Twitter dulu, kemudian follow biasanya sih, karena saya udah dari awal dan kebetulan saya ambasador juga, saya biasanya kenal beberapa orang sama beberapa akun Twitter yang dia ngebahas Cardano, kayak Cardano Daily. Kalau mau nih, ikutin aja nih si Cardano Daily, saya coba share aja. Dia juga ngebahas update-update. Kalau kita sih nggak kuat ya kalau sendirian untuk ngikutin semuanya. Informasinya terlalu banyak sekali project, tapi ikutin aja update dari Cardano Daily. Kemudian saya juga baca, ini yang saya mau jelasin, Essential Cardano. Untuk teman-teman yang masih baru, Essential Cardano ini resmi dari Cardano Foundation, kerjasama dengan komunitas juga. Dia bikin banyak sekali informasi dari input output global. Kebetulan beberapa penulisnya orang IOG juga, orang Cardano Foundation sama komunitas. Jadi yang masih baru silahkan join juga nih, baca Essential Cardano. Ntar saya jelasin setelah ini, setelah Cardano Warriors. Tapi biasanya sih aktif di Twitter, aktif di Discord. Kalau untuk project-project NFT, kita juga ada grup, Telegram grup, CNFT ID. Mungkin Bro, saya copy paste-nya ke waiting room ya, sorry, maaf. Oke, saya share lagi.
Nggak apa-apa, tadi udah dibantu Bro Andri kok. I see. Thank you. Sorry, saya malah copy paste ke waiting room. Oke. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih baru, kita komunitas Cardano Indonesia itu resmi dari Cardano Foundation. Untuk teman-teman yang masih baru, join dulu ke komunitas Cardano Indonesia. Kita di sini lebih ngebahas project sama teknologi. Kemudian kita di banyak Cardano Indonesia ada Eastern Town Hall juga, Eastern Town Hall Indonesia. Ini lebih fokus ke governance-nya aja atau ke Telegram. Fokus ke governance atau tata kelolanya aja. Jadi join Telegram kita juga. Mungkin bisa di-share lagi, Bro Charbel sama Bro Andre, link tree-nya komunitas kita. Sama satu lagi, kita punya CNFT ID, itu buat yang hanya mau ngebahas tentang NFT di Cardano. Jadi proyek-proyek NFT di Cardano seperti apa, kalau mau cuan jual apa, itu bisa join sini. Saya jujur aja nggak sanggup, karena dalam sehari bisa kayak, berapa nih, kayak 2.000, 3.000 chat. Jadi biasanya saya jarang diskusi di sini. Kecuali proyek-proyek yang lagi mau launching atau yang lagi mau minting, saya biasanya baru join ke sini. Jadi ada 3, kita ada komunitas Cardano Indonesia, ngebahas teknologi sama project. Kemudian ada Eastern Town Hall, nih lebih ngebahas tentang governance. Jadi hanya tentang governance-nya aja, gimana cara bikin proposal, jadi proposal asesor, terus kayak voting dan lain-lain. Kemudian ada CNFT ID. Biasanya 3 itu dulu sih. Kemudian ikutin juga si Cardano Cube. Misalkan kalau kalian tertarik mau lihat ada DEX baru atau apa, ini ada informasinya juga. Kayak recently edit nih. Kalau di recently edit, jadi kayak kita bisa tahu nih ada project baru nih. Kayak gitu. Oke. Semoga menjawab. Saya jawab dulu pertanyaan yang lain. Oke. Apa nih? Belum ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjut dulu aja. Tadi yang book token udah ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Ini mudah kok, jadi teman-teman tinggal bikin wallet aja, Eternal Wallet, atau kalian bikin wallet di wallet manapun, bisa di recover atau dibuka lagi di Eternal Wallet atau di Nami juga bisa. Terus kalian tinggal beli aja bukunya, terus kalian tinggal baca di e-reader di apps. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ke berikutnya. Tapi nanggung nih waktunya tinggal 3 menit. Gimana kalau kita bagian buku aja nih sekarang? Ya, Bro Andre. Ya, boleh. Kita rehat dulu sejenak. Kita istirahat dulu sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Kita mau door prize pakai Wheel of Fortune. Jadi nama-nama teman-teman udah ada di sini. Ini total ada 26 peserta malam hari ini di luar pengurus, di luar pembawa acara. Admin, pembawa acara juga nggak ada namanya di sini. Acara. Terus tadi hadiahnya seperti yang Bro Andreas udah infokan, book token, NFT, Cardano for the Masses, harga 12 ada. Ini belum ada second hand marketplace-nya ya Bro ya? Bisa di jpeg.store. Oh, di jpeg store ya? Ya, di jpeg.store tadi. Ada yang mau jual kan? Oke, kita langsung aja kita puter Wheel of Names-nya. Ini nama-namanya udah saya acak ya tadi. Total ada 26 orang. Oke, kita mulai untuk pemenang pertama. Iya, Bro Arman. Selamat, Bro Arman. Apakah ada orangnya? Kalau ada, mungkin bisa raise hand atau ketik di chat ada orangnya. Sip. Ada, oke, sip. Oke, sekarang kita lanjut ke pemenang kedua. Iya, Bro Sony. Selamat, Bro Sony. Oke, congrats Bro Sony. Apakah ada orangnya? Bisa raise hand atau chat? Ada. Ada. Kalau nggak ada, kita putar ulang nih. Oke. Thank you Bro Andre Cahyadi. Congrats untuk Bro Sony sama Bro Arman. Silahkan wallet address-nya ya nanti. Wallet address-nya kirimin via DM atau
ke chat ke Bro Andre Cahyadi. Ntar Iya. kita kirimin habis ini. Sip. Oke, thank you. Oke, buat yang belum beruntung mungkin bisa beli bukunya, mumpung masih bisa diminting sampai akhir bulan ini, tinggal dimin aja. Kalau nggak bisa minta sama Bro Charbel. Mungkin dia mau ngadain hadiah lagi atau quiz. Biasanya Bro Charbel sering ngadain quiz karena dia main banyak tuh dapat ada dari jadi proposal asesor. Ya. Oke, sip. Saya lanjut dulu. Untuk yang tadi menang, silahkan, congrats sekali lagi, silahkan kirimin adresnya ke Bro Andre Cahyadi, jadi kita bisa kirimkan habis workshop ini. Oke, saya lanjut dulu. Saya share screen sebentar ya. Oke, udah kelihatan kah? Terlihat. Oke, untuk project yang berikutnya, ini gaming di Cardano. Kebetulan belum ada yang launching di mainnet. Ini masih di testnet juga, Cardano Warriors. Dia termasuk salah satu pionir juga di awal-awal tahun kemarin, waktu kita baru masuk ke Shelly ya. Jadi si Cardano Warriors ini kalau nggak salah, tim yang bikin itu timnya Latin Amerika, saya lupa, tapi ada Cardano Ambassador-nya juga satu, si Maria Carmo. Jadi ini gamenya sih, buat yang belum tahu, bisa main di mobile, bisa main di hub, sama di laptop. Saya share dulu deh ini di chat sebentar ya. Oke. Masih on progress, dia kalau nggak salah akan launching di Q4 akhir tahun ini. Nah, kemarin itu udah, kalau baca mediumnya, saya share juga mediumnya sebentar di chat. Dia udah launching di testnet. Jadi saya kebetulan ngetes, termasuk kepilih jadi salah satu jadi testernya. Kemarin kita coba connect, terus ngambil warrior-nya dari faucet. Kemudian kita juga beli island-nya. Kemudian testing untuk world builder-nya. Sebentar, saya mendingan share-nya dulu deh. Saya share Gitbook-nya, jadi teman-teman bisa baca. Di sini semuanya dijelasin. Jadi Cardano Warriors ini game pixel. Dia kurang lebih kayak gini nih gambarnya. Kalian bisa jelasin, ada ceritanya. Ada 5 area. Ada forest, lava, swamp, mountain, dan lain-lain. Jadi masing-masing island ini ngasih, kalau nggak salah ini dia ngasih hal yang berbeda, kayak floranya lebih dikit, ada binatangnya lebih banyak, mineralnya lebih banyak, itu masing-masing beda-beda. Yang kemarin kita testing itu world builder-nya. Jadi kalau kita kalau kita beli island, kita udah bisa custom island-nya mau seperti apa. Di sini nggak ada ininya ya, gambar. Nah, game island-nya seperti ini. Jadi ini sebagian kecil dari keseluruhan total, kita bisa beli nih island-nya. Kemarin kita udah testing, udah bisa beli island-nya juga. Kemudian yang kita testing si world builder-nya. Jadi kita per area itu kita custom, jadi geraknya dari satu island ke island lain kayak gitu. Jadi kita bisa datengin island teman kita atau island orang lain yang di custom oleh orang tersebut. Dan kita bisa pakai equipment yang ada di island itu. Misalkan kayak kita mau bikin senjata segala macam. Detailnya banyak banget, saya nggak bisa jelasin satu-satu. Kita juga belum testing semuanya. Tapi teman-teman yang mau jadi tester kemarin udah dibuka juga nih kalau nggak salah untuk public nih. Jadi yang mau nyoba sekarang udah dibuka buat public, jadi nggak cuma tester doang yang kepilih yang bisa, tapi public juga bisa. Saya share juga mediumnya, silahkan kalau mau nyoba, kan harus punya testnet wallet dulu. Biasanya kalau Eternal udah langsung bisa dipilih aja testnet wallet-nya, kayak kalian buka nih Eternal-nya, di kanan bawah sini kan ada mainnet nih, kalian tinggal klik, terus pilih Cardano testnet. Nah, pas di Cardano testnet ini, kalian konekin aja. Kebetulan saya lagi nggak ada wallet testnet di sini. Kayak gitu. Jadi yang pengen tertarik nyobain silahkan. Tapi yang saya mau jelasin, ini gamenya udah jalan, masih ongoing progress.
belum sampai ke mainnet, tapi udah bisa dites di testnet. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada beda-beda area kayak gini. Ada 6 area yang masing-masing punya resources berbeda-beda. Nah, resources-nya ntar kita bisa jual beli. Saya nggak tahu apakah dia akan pakai token, maksudnya dia punya token di dalam gamenya, atau pakai ada untuk jual beli materialnya. Kalian bisa collect materialnya, dan untuk masing-masing area tuh materialnya beda-beda. Kayak gitu. Ini kalau nggak salah bisa dimainin di HP, saya dapat barusan cek infonya, bisa dimainin di PC juga. Untuk minimum requirement-nya saya belum cek, belum ada juga. Tapi harusnya sih nggak berat ya, kayak gitu. Yang kemarin kita testing itu testing untuk koneksi ke wallet-nya aja. Jadi untuk jual beli island, sama untuk world builder, ini si world builder-nya untuk bikin ngebangun blok-bloknya ini. Kayak gini. Detailnya bisa teman-teman cek. Nah, nanti kalian bisa crafting juga. Misalkan punya raw material, bisa jadi kayu, terus bisa jadi senjata, atau bisa jadi equipment lain. Jadi armory dan lain-lain. Ini kemarin saya belum coba karena belum bisa di-testing. Ntar saya akan coba deh kalau udah. Saya juga belum baca detailnya lebih lanjut, tapi yang tertarik silahkan cek. Jadi sebenarnya gaming di Cardano itu ada, cuman emang belum muncul di mainnet aja. Selain ini ada Equine.gg yang akan muncul juga di Q4, kuartal 4. Kayak gitu. Jadi kebanyakan game di blockchain Cardano akan muncul di kuartal 4. Mungkin ada pertanyaan dulu. Sebentar. Nih ada Bro Riyadi yang ngikutin. Games apa nih yang Bro Riyadi ikutin? Mungkin bisa share di chat. Kemudian, ya kurang lebih kayak gitu sih untuk informasinya. Jadi saya nggak bisa ngikutin semua gaming juga karena satu lagi waktu saya terbatas, kemudian perkembangannya terlalu cepat untuk masing-masing project di Cardano. Kayak gitu. Kalau dari saya ntar kalian bisa ngeliat sih YouTube-nya aja. Kalau nggak nih baca Gitbook-nya, udah cukup lengkap juga seperti apa. Ini juga belum dijelasin equipment-nya dan lain-lain, jadi ini masih ongoing project sih. Tapi kurang lebih kayak gitu. Flooftopia, pertanyaan dari Bro Ivan. Saya juga kurang tahu, itu bisa baca proposalnya aja sih. Oke, dari Bro Wisnu ya. Bro, gaming ini apa mesti tunggu Babelfish live dulu nggak sih? Nggak. Babelfish kan sebenarnya adalah di mana kalian bisa bayar transaction fee-nya itu pakai token lain kan gitu. Jadi Babelfish sama gaming nggak ada hubungannya. Maksudnya gaming ya tetap gaming, jalan sendiri, mau bayar pakai ADA atau bayar pakai token in-game-nya dia, sama Babelfish itu nggak ada hubungannya. Babelfish itu cuma mengganti transaction fee dengan token-token native Cardano lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nggak ada pertanyaan nih tentang Cardano Weathers. Kalau yang tertarik silakan cek aja. Karakternya kan udah dijual di tahun kemarin buat ngedainin dia. Nah, kalau karakternya kalian bisa beli second di jpeg.store. Kita coba aja cek berapa sih floor-nya. Saya juga nggak tahu floor-nya berapa. Oke, floor-nya 188. Dulu tuh pas saya pertama kali beli, pas pre-sale, itu mulai dari 10 ADA sampai 100 ADA. Kalau nggak salah saya dapat beberapa di 20, 30, kemudian di 70 terakhir saya beli. 180, 90 sama 100 saya nggak beli. Sekarang floor-nya 188 per karakter. Kurang lebih kayak gini. Jadi kalau mau dibilang ya mungkin udah untung 3 kali lipat. Kebetulan kalau dapat yang, kita lihat aja. Gimana ya? Kita lihat ya karakter kalau ini dia ada legendary, epic segala macam, itu juga pengaruhin harganya. Kita lihat aja harga yang paling tinggi berapa. Saya coba ya high to low.
Ada yang harganya, ini nggak masuk akal, tapi mulai dari sini baru masuk akal nih. Jadi ada yang 40.000 ada, ini kalau nggak salah cuma ada sekitar 80 sampai 120, totalnya kalau nggak salah 10.000 karakter. Ini kalau nggak salah epic. Nah ini segini, sekitar segini lah, ada yang sampai 7.000. Kalau nggak salah saya ada satu yang harusnya sekitar di harga segini juga nih, 5.000-an. Kemarin belinya di pre-sale, ya tuh, dari 20 sampai 70 ada. Kalau beruntung bisa dapat yang harga segini, tapi kalau nggak beruntung ya bisa dapatnya di floor-nya. Sekarang 188. Kurang lebih begitu. Oke, saya coba jawab pertanyaan dulu. Dari Bro Ivan nih. Saya pertama kali mengalami bear market. Terus saya lihat project NFT games memperlambat launch menunggu momentum. Saya sih nggak tahu ya kalau trading atau gimana-gimana. Kalau pending project sih enggak, emang sesuai roadmap-nya, dia emang targetnya di Q3 sama Q4. Q3 mulai di alpha testing, Q4 launching di mainnet. Jadi saya nggak tahu kalau pending atau enggak, tergantung masing-masing project-nya lagi. Oke, kalau dari Bro Wisnu, kita bisa beli armor pakai token dari game itu kan? Yes, ini kan play to earn. Dia si Cardano Warriors bisa beli armor, bisa jual armor juga, bisa bikin armor juga dari raw material. Tokennya tapi belum ada ya, si Cardano Warriors ini. Saya jadi nggak tahu, apakah dia tetap akan pakai ADA, atau dia akan bikin token sendiri. Kemudian, dari Bro Ivan, info pre-sale dapat dari mana ya? Coba di-share. Oke. Kalau nggak salah waktu itu si Bro, saya lupa nih, kalau nggak salah OpenSea NFT ya. Ini ada nih, saya coba share dulu. OpenSea NFT. Di OpenSea NFT kalian bisa ngeliatnya floor price-nya berapa, volume 24 jam terakhir berapa. Jadi sebenarnya ada aja nih yang jual beli. Kalau untuk data terbaru, saya lupa ada satu website lagi. Kalau nggak salah, CNFT Calendar, saya coba share. Saya udah terakhir-terakhir nggak terlalu ngikutin CNFT, jadi cuma CNFT lama aja yang saya dulu beli, masih saya ikutin. Ini saya share, nih CNFT Calendar. Jadi kalian bisa ngeliat nih, NFT drops yang jadwal berikutnya apa aja. Tanggal 21, jam segini, min price-nya segini. Ini kalian bisa ngeliatin. Tapi ingat sekali lagi, do your own research, Dior. Karena nggak semua project itu akan sukses. Sama aja kayak banyak yang bodong atau rug pull sih, menurut saya. Jadi sekali lagi, cek dulu developernya siapa, cek white paper-nya seperti apa, cek timnya seperti apa, cek dari teman-teman yang lain di CNFT ID atau di Discord, bisa diskusi dulu oke atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati aja kalau beli NFT, cek apakah timnya oke atau project-nya oke atau enggak. Tapi kalau tanya jadwal ini ada komunitas yang bikin. Oke, dari saya seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan dulu, kalau nggak ada. Oh, ada nih, dari Bro Ivan. Bro Andreas, beli NFT buat invest atau main gamenya? Kalau saya sih awalnya buat invest. Jadi saya beli, seperti yang saya bilang, saya beli pre-sale-nya itu berapa? 10 sampai 100 ada. Sekarang udah ada beberapa yang jadi 2.500, ada beberapa yang jadi 5.000, ada beberapa yang ya cuma di floor-nya aja 188, ada yang jadi 300. Jadi gain, saya beli untuk invest, tapi saya juga ada yang saya sisain untuk saya coba gamenya. Kurang lebih kayak gitu sih. Penasaran juga kan, pengen coba main gamenya. Kadang-kadang ini kan play to earn. Dia juga bilang kalau saya bikin equipment-nya lah. Misalkan saya ngumpulin kayu sama ngumpulin emas, terus saya bikin senjata. Saya jual senjatanya juga bisa jadi ada kan, kayak gitu. Atau saya bikin equipment, itu saya bisa jual juga. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu aja untuk yang Cardano Warriors. Kemudian saya masuk ke berikutnya. Untuk kawan-kawan yang masih baru, ini ada website resmi dari Cardano Foundation, namanya essentialcardano.io, saya share di sini. Untuk teman-teman yang masih baru bisa cek kontennya.
biasanya mulai dari Cardano 101 untuk ngerti apa sih Cardano untuk orang-orang yang masih baru ya. Tapi kebetulan bahasanya hanya bisa bahasa Inggris. Kalian bisa Google Translate juga di sini kalau nggak salah. Ya ini langsung aja Google Translate bisa. Dia jelasin timnya siapa, Cardano blockchain itu seperti apa, kemudian layer-layernya, network layer, kriptografi, sampai Ouroboros, EUTXO, sidechain, ini Hydra juga dijelasin di sini, di App Store, Hardfork Combinator, dan lain-lain. Jadi kalau yang tertarik, silahkan cek ini. Udah saya share. Ini informasinya bagus, karena yang bikin artikelnya itu orang-orang dari Input-Output Global, sama timnya Cardano Foundations, dan juga dari orang-orang yang di komunitas aktif untuk bagian developing atau bikin ngembangin komunitas, jadi mereka bikin artikel yang bagus. Kalau mau ditranslate silakan bro Abang Edwin, ngambil aja nih infonya dari sini. Ini resmi semua dari Input-Output Global, jadi bisa dicek. Kemudian ada satu lagi, saya kemarin waktu meeting Cardano Ambassador juga dapat info, si Emurgo itu bikin, namanya Cardano Clan, tapi lagi diprotes sama banyak orang karena bilangnya Cardano itu bukan clan, jadi mereka mau ganti nama. Kurang lebih sama kayak si Essential Cardano, cuma Essential Cardano ini kan yang bikin Cardano Foundation. Kalau Cardano Clan yang bikin Emurgo, tapi kurang lebih sama, intinya latest news sama update, cuman dia belum launching, cuman baru info aja. Ntar kalau udah launching, kurang lebih isinya ya mirip-mirip, tapi mungkin dari sisi Emurgo-nya ya, kayak gitu. Oh, apa nih? Ada pertanyaan dari Franz Haryanja. Ergo samakah dengan Cardano? Beda. Ergo itu dia pakai proof of work. Kalau Cardano kan proof of stake. Tapi emang foundernya Ergo dulu tuh pernah kerja di Cardano, di IOG. Jadi, bentar ya. Jadi dia juga pakai EUTXO juga, kalau nggak salah. Nih, jadi yang mau ngecek Ergo, silahkan. Jadi Ergo sama Cardano itu juga kerjasama. Bisa dicek aja. Silahkan kalau mau ngecek Ergo. Kalau mau jalin node di sini juga bisa. Untuk apa ya? Mau mining ya? Silahkan di Ergo juga bisa. Oke. Intinya itu aja dari saya untuk hari ini. Buat teman-teman yang tertarik, silakan cek link-link yang tadi saya kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di web lagi. Telegramnya tadi udah di-share ya Bro Syarbel ya. Kita juga ada Twitter, Cardano Indonesia. Silakan di-follow aja nih Twitter kita. Oke, sebentar. Saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke timnya The Hams. Oke. Apa nih? Yep. Thank you, Bro One Gateway Get System. Kalau beli NFT, pastiin ada use case-nya. Jangan cuma gambar doang. Well, kalau kayak Space Buds, ya gambar doang, tapi harganya bisa naik. Ini ada majalah Cardano, saya follow dulu. Oke. Ini punya ya Bro Abang Edwin ya, majalah Cardano ya? Saya follow. Ini ya, betul. silakan follow juga nih. Buat teman-teman, saya share juga di chat. Ingat sekali lagi kalau mau beli NFT, pastiin dulu timnya siapa. Jangan habis itu kalian beli terus developernya ninggalin. Ya kalian buang-buang duit aja sih menurut saya. Kayak gitu. Jadi pastikan yang beli yang jelas atau yang kurang lebih udah notabene orang lama di ekosistem Cardano. Itu pun juga nggak menjamin proyeknya jalan atau enggak. Kayak gitu. Ada pertanyaan, Eastern Catalyst School di mana ya? Eastern Catalyst School itu sebenarnya join aja Telegramnya Eastern Town Hall. Mana sih tadi? Ini join Telegram Eastern Town Hall Indonesia. Ntar info workshop dari Eastern Catalyst School, kita kan info di sini juga, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya Eastern Catalyst School itu cuman kayak pengajarnya aja. Kita bilangnya Eastern Catalyst School, sekolah gitu. Tapi sebenarnya intinya orangnya adalah orang-orang Cardano Indonesia lagi. Saya, Bro Syarbel, ada Bro Dani sama Bro Andi pengajarnya, kurang lebih gitu. Ntar kita informasikan lagi.
kalau udah ada workshopnya. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau masuk ke sesi yang terakhir. Ini ada project NFT di blockchain Cardano dari Indonesia. Namanya The Hams. Nah, ini kebetulan timnya ada Bro Dharma, Bro Eki, sama Bro Abang Edwin ya. Jadi, silakan ditanya-tanya. Mereka juga mau launching NFT-nya, tapi untuk informasi lebih lanjut, saya persilakan waktu dan tempatnya ke Bro Dharma. Silakan, mungkin bisa share screen dulu. Iya, jadi kalau The Homes udah mau launching memang, tapi sebelumnya mungkin lebih menarik kalau Bro Eki bisa, karena ini konsepnya dari awal memang dari Humania sendiri ya. Jadi mungkin akan lebih lengkap informasinya mengenai proyek ini kalau Bro Eki yang menyampaikannya. Silakan Bro Eki. Halo. Halo Bro Eki, udah saya kasih co-host ya, jadi bisa share screen. Kalau mau share screen silakan. Kalau ada Twitter yang mau ditunjukin atau website yang mau ditunjukin. Nggak ada sih. Mungkin dari Dharma tuh ya, Mak ya, kalau ada yang mau ditunjukin. Kalau dari gue mungkin, dari saya cerita ini aja mungkin ya, latar belakang pemikirannya. Kenapa kita bikin project ini. Bermula sih sebenarnya dari keresahan kami ya, pelaku-pelaku industri musik, khususnya di Indonesia dulu. Kebetulan saya udah dari tahun 93, 94 gitu ya, masuk ke industri musik, jadi udah hampir 30 tahun, dan masih melihat ketidaktransparan atau ketidakfairan atau kesejahteraan musisi itu masih belum bisa terjamin sebagai pencipta lagu dan lain-lain. Berawal dari situ sih, dari concern kita terhadap kondisi industri musik Indonesia baik pun maupun dunia ya. Di Indonesia khususnya kita punya dua masalah besar gitu, yaitu satu masalah pendataan yang sangat buruk, kedua adalah masalah trust issue yang sangat besar, karena mungkin juga karena trauma-trauma atau pengalaman-pengalaman buruk selama menjalani di industri musik ya. Sejak kalau boleh saya sedikit kasih statement bahwa industri musik kita dibangun dari pembajakan sejak awal. Jadi udah nggak sehat, gitu. Udah dari awal memang sudah dikuasai dan dimonopoli, dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi kemudian sampai hari ini pun setelah physical sudah tidak berjalan, masuk di tahun 2010-2014an lah udah mulai masuk mulai digital download ke streaming platform. Ini juga masih kita dari pindah dari mulut harimau ke mulut buaya aja gitu. Sekarang kita industri musik kita dikuasai malah oleh asing gitu, dengan streaming platform yang ada sekarang. Transparansinya tidak kelihatan gitu, tetap masih orang bilang bisa ini kok ini, tapi itu selama sistemnya masih centralized rasanya nggak akan ada perubahan banyak gitu. Kita melihat dari awal, saya, Edwin, Dharma ngelihat bahwa ketika kita mempelajari blockchain sistem ini adalah salah satu jawaban gitu, salah satu solusi besar yang kita bisa lihat untuk kedepannya dan untuk bukan hanya industri musik, semua bidang sebenarnya. Cuman untuk industri musik ini adalah salah satu solusi yang kita lihat jalan keluar yang ngasih harapan. So dan kita mempelajari lebih dalam, kita punya wacana untuk melakukan pendataan yang lebih apik untuk industri musik. Saya juga tergabung di AMPLI, Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia, dengan teman-teman musisi lain seperti Indra Rusmana, Yofi Widianto, Meli Guslo, Enda Reza, dan lain-lain.
juga Bang Win juga saya ajak masuk ke dalam untuk ikut bantu kita running this organisasi musisi pencipta lagu. Jadi concern kita satu yang dari dulu adalah dari Ampli pun kita melihat bahwa revolusi industri musik itu dimulai dari royalti, dan ini yang mesti kita benahi. Jadi ketika kita bermimpi untuk menyiapkan sebuah pendataan yang lebih baik untuk industri musik dan menggunakan sebuah sistem yang lebih terbarukan lah, yang penyempurnaan dari sistem yang lama, yang centralized ke decentralized ini, kita juga mempelajari dengan Dharma, kita mempelajari mendalami Cardano, dan semakin menarik kita melihat ke depannya gitu, bahwa untuk kita bisa mulai berbicara ke teman-teman musisi, ke teman-teman pelaku industri musik, dan menyuguhkan atau menawarkan satu solusi baru untuk industri musik gitu. Kita harus mulai dulu, nyemplung dulu, kita harus mulai masuk dulu. Dan karena saya sendiri juga ada grup namanya Humania gitu ya, yang dari dulu juga kita memang ada di sayap kiri lah kalau di industri musik gitu ya. Kita bukan hanya menyuguhkan musik, tapi apa yang kita pengen, yang ingin kita sampaikan juga sesuatu yang baru gitu. Bukan hanya di musik, bukan hanya di secara musikal dan lyrical, tapi juga secara sistem gitu yang kita pengen, atau cara gitu yang ingin kita tawarkan gitu. So dengan adanya Humania, saya, Dharma, dan Bang Win juga partner saya Heru di Humania, kita coba deh kita mulai dulu. Kita mulai dengan masuk dulu Humania, mulai membuat music project, NFT music project di platform Cardano. Dan ini kita mulai menjalaninya udah berapa lama ini ya. Kita cari kolaborasi dengan para grafik artis, tapi idenya adalah kita mau mencari, mengeksplor what is the best way gitu untuk formula apa yang terbaik untuk NFT music ini gitu. Kita tahu bahwa formulanya juga belum ada yang pasti gitu untuk NFT music. Ada yang ngeluarin album, ada yang ngeluarin artwork aja, ada banyak malah yang melakukannya dengan musik yang apa adanya aja gitu, yang karena mereka basicnya graphic artist, mereka bikin musik seadanya, yang penting jadi artwork gitu. Kita ingin mempelajari lebih jauh gitu, NFT music ini akan berkembang kemana. Kita ingin mempelajari juga apa yang working buat komunitas NFT global, dan juga industri musik, ya apa yang working gitu dengan industri musik digabungkan dengan NFT music dan blockchain system ini gitu. Eksplorasi kita ini kita mulai dengan The Homes. Kita mulai satu project dulu yang persiapan cukup lama nih. Kita mulai dengan satu project dulu, nanti kemudian kita akan terus aja bikin project dan terus memperbaiki apa sih yang dibutuhin, apa yang working dan apa yang tidak working buat NFT music gitu. Dan kita sudah memilih Cardano untuk kita membangun komunitas, karena seperti yang kita lihat juga memang visi misi dari kami lebih align gitu, lebih related dengan visi misi dari Cardano, komunitas Cardano sendiri gitu. Jadi itu kira-kira penjelasan dari saya kenapa kita menjalankan ini gitu ya, project ini, dan tujuannya apa, kemana kita ingin, yang kita ingin capai gitu sebagai satu tim gitu. Kita berharap dengan menjalankan ini kita bisa menemukan satu formulasi lah gitu untuk musik industri masuk ke dunia NFT atau menggunakan blockchain system untuk mulai mendistribusikan atau menjajakan karyanya di blockchain system ini. Dan juga kita mau mengajak teman-teman untuk
untuk mulai melihat dan mengeksplor cara baru ini gitu, atau teknologi baru ini, dan kita mengajak juga ke dalam Cardano, melihat Cardano untuk satu komunitas yang organik dan yang lebih fokus gitu, untuk membangun infrastruktur digital di entertainment industri atau musik industri. Itu kira-kira kalau dari saya. Mungkin dari Dharma dan Bang Win bisa menambahkan lebih secara teknisnya. Terima kasih. Silakan, mungkin Bang Win ada yang mau ditambahkan. Bang Win ini jadi beliau ini frontman kita untuk hubungan internasional ya. Jadi kan Frontman lagi loh, jago nih. Ya, jadi ya nambahin sedikit, sebetulnya tadi kan Eki udah menceritakan sedikit tentang latar belakangnya ya. Sebetulnya kita sih ngelihatnya The Hums ini bisa jadi entry points. Jadi proyeknya sebetulnya mimpinya tuh besar. Dasarnya tuh adalah kesejahteraan musisi. Ini nanti mungkin ke depannya kita akan bisa menjadi percontohan bagi dunia kreatif pada umumnya sebetulnya. Nah, kita masuk, kebetulan saya sama Eki itu sama Dharma punya pemikiran yang sama dan melihat problem ini sebuah masalah yang sebetulnya bisa terpecahkan dengan platform blockchain sebetulnya. Nah, problemnya nggak semua orang tuh paham dengan blockchain. Jadi setengah mati tuh kalau kita menjelaskan blockchain sampai berbusa-busa tuh orang-orang tuh apaan sih? Gimana sih cara kerjanya? So that's the fact, emang di luar circle kita itu memang itu masih problem. Nah, ya saya dan teman-teman di sini juga ngerasa bahwa NFT itu merupakan breakthrough di mana kita jadi nggak perlu sulit-sulit menjelaskan bahwa sebetulnya lo bisa loh masuk dengan NFT. Oleh karena itu, begitu ada NFT ini mulai populer, nah kita ingin masuk, jump into the bandwagon untuk bisa mencoba menjalankan ide yang ingin kita jalankan untuk ke depannya. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena tujuan besarnya kan sebetulnya kita ingin memecahkan masalah pendataan tadi. Nah, makanya kita tuh senang banget kelihatan ada beberapa proyek-proyek besar di Cardano yang memang intinya tuh ngurusin pendataan. Seperti misalnya kayak Atala ya, proyeknya Atala Prism itu ya kita senang banget tuh pas begitu cerita, wah itu bisa tuh kita pakai sebetulnya in the future ya, karena itu pendataan kan sebetulnya. Nah, jadi kita makin yakin lah, tadi menjawab beberapa pertanyaan kenapa kok pakai Cardano. Jadi kita makin yakin sebetulnya ini kita udah tracknya udah benar nih kita menggunakan Cardano. Kenapa? Karena beberapa proyek ke arah sana. Nah, kalau seandainya pendataan itu udah bisa terpecahkan, transparansi tercapai, nggak ada tuh penyelewengan istilahnya itu distribusi hak-haknya musisi itu jadi lebih jelas sebetulnya. Sebetulnya itu problemnya di situ kan ya Ki ya sebetulnya. Nah, kalau dilihat dari intinya, nah kita tuh ke arah sana. Nah, untuk masuk The Hums ini kita mulai dengan masuk dengan NFT dulu. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan, Dharma mungkin atau Eki juga. Ya, Mungkin ya, kalau dari saya mau menambahin aja, mungkin banyak teman-teman dari sini yang ini selain NFT musik, apalagi sih gitu ya, mungkin ada yang mau tahu roadmap-nya seperti apa ya. Kalau roadmap-nya memang kita belum sempat bikin, tapi ini sekedar bocoran aja gitu ya. Mungkin untuk roadmap-nya itu kan kita sekarang lagi di fase udah hampir minting ya. Yang tadinya rencananya mau hari ini nih, cuman masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 2 atau 3 hari ke depan sudah bisa launching. Nah, untuk jumlah utility-nya itu nanti kita akan ada royalties yang akan kita share kepada pemilik NFT-nya nanti. Gitu ya. Jadi nanti pemilik NFT akan mendapatkan royalti dari transaksi yang terjadi di marketplace, secondary marketplace. Kemudian kita juga ada planning ke depan untuk jadi brand ambassador di NFT marketplace namanya Soundrik.io. Itu NFT marketplace khusus musik yang dia menyediakan
minting service juga, tapi yang menarik adalah dia ada media playernya. Jadi kita hanya tinggal mengkonekkan wallet kita ke platformnya, kemudian platform itu akan mendetek semua NFT yang ada di wallet kita maupun FT yang mengandung konten audio ataupun video. Kita diminta diajakin untuk menjadi brand ambassador untuk di Indonesia. Nah, yang ketiga juga kita akan menyisihkan dari total sales kita nanti bekerja sama dengan kita Cardano untuk mengadakan semacam kegiatan aktivitas yang sifatnya sosial gitu ya. Tapi itu masih dalam diskusi kita internal. Tapi ya itu, kurang lebih seperti itu roadmap-nya. Untuk jumlah NFT-nya kalau kita kasih bocoran mungkin sekitar 420 NFT. Kemudian untuk harganya juga kemarin kita sempat diskusi juga kalau itu harganya 69 EDA. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita udah bisa launching. Doain aja teman-teman semua di sini. Kita butuh supportnya kalian juga. Untuk memajukan industri musik di Indonesia. Gitu kurang lebih dari saya. Oke, thank you nih Bro Dharma. Udah banyak pertanyaan, mungkin kita bisa jawab dulu sebagian. Halo? Ya, sebentar. Ada pertanyaan apa ya tadi? Oke, saya coba bantu cek juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Ivan. Untuk mungkin tentang ini copyright. Di Amerika kan lagi rame tentang copyright lagu dimiliki oleh label recording. Di Indonesia apakah terjadi hal yang sama? Apakah master dan copyright memang dikuasai oleh label recording? Dan apakah artis juga dirugikan? Iya. Oke, saya coba jawab ya. Beda-beda. Ada artis yang memang desain sama labels banyak bahkan gitu ya. Tapi juga banyak juga artis yang indie, artis yang indie itu artinya mereka dengan label sendiri mereka menjalankan rilis albumnya mereka atau karyanya mereka. Kalau artis-artis yang desain sama label, yes biasanya mereka cut-nya harus berbagi dengan label dan label akan cut-nya lebih besar karena mereka yang merasa yang lebih invest dan lain-lain. Tapi di situ ada dua, ada royalty itu ada dua, ada satu song royalties, yang kedua adalah performing rights. Nah, dan ketiga adalah satu lagi adalah sound recording rights. Nah, sound recording rights ini adalah biasanya masternya milik si label gitu. Tapi untuk performing rights dan song royalty rights itu direct ke si artis dan pencipta lagunya. Kira-kira gitu. Dan ya betul di Amerika seperti itu, di Indonesia juga seperti itu untuk artis-artis yang desain dengan label-label besar. Nah, sekarang tapi eranya sudah sangat berubah. Sejak 10-15 tahun lalu itu memang udah mulai ada gerakan apa ya, bisa dibilang indie movement gitu yang udah besar terjadi di Indonesia khususnya. Saya bisa lihat itu sejak saya menjalankan beberapa festival musik gitu ya, melihat banyak sekali musisi-musisi ketika CD penjualan fisik sudah tidak berjalan dan toko-toko CD semua tutup dan mulai mulai ke digital download dan streaming di tahun 2014-an itu. Banyak sekali artis-artis musisi yang udah mulai keluar atau break kontrak dengan label-label dan mulai menjalankan secara independen. Juga ada wave yang besar banget dari teman-teman musisi dengan menjalankan DIY ya, indie movement. Jadi semuanya banyak juga artis yang memegang rights-nya sendiri sebenarnya. Jadi sudah berubah sih zamannya. Sekarang label tuh lebih megang
banyak megang digital, YouTube dan lain-lain, Spotify, dan juga artis manajemennya. Kira-kira gitu. Oke, thank you Bro Eki. Ini pertanyaan berikutnya dari Bro Andre Cahyadi kurang lebih sama juga, jadi saya lewatin dulu. Ini ada pertanyaan dari Bro Charbel, kenapa Bro Eki dan teman-teman The Hams milihnya blockchain Cardano? Kemudian artis lain itu kan biasanya di Ethereum, di Matic, atau blockchain lainnya. Nah mungkin bisa dijelaskan kenapa pilihnya Cardano, nggak di Solana atau di Matic atau yang di lain? Iya, saya coba jawab dulu ya, nanti Edwin sama Dharma juga bisa nambahin. Kalau dari kita lumayan explore beberapa hal. Kita pernah nyoba juga pertama kali kita minting itu dengan Ethereum sebenarnya. Tapi setelah itu sebenarnya kita waktu itu juga karena tawaran kolaborasi dari teman dari artis dari Jerman waktu itu, mereka ngajak kolaborasi dan kita bikin satu project bareng dan mereka menggunakan Ethereum. Jadi kalau kita sendiri sih memang sudah fokus ke Cardano. Kenapa? Karena teman-teman lain kita lihat ada yang kayak teman saya sendiri Indra Lesmana, Endah gitu ya, ada ponakan saya Indra Aziz, dia menggunakan Tezos. Endah Reza juga ya Win, kalau nggak salah ya, Tezos ya. Ya, Tezos dia. Terus Indra Lesmana, Topati, Bujana, ya Topati juga akan. Itu dia bersama Netra minting NFT mereka dengan Matic ya kalau nggak salah ya. Iya, Matic tuh. Matic. Jadi yang kalau kita melihat seperti tadi saya sempat sampaikan, kita mempelajari semua platform ini dan kita melihat komunitas ini dan kita melihat yang paling pertama dari foundernya gitu ya, kemudian kita lihat juga komunitasnya, visi misinya, yang kita lihat memang lebih sesuai visi misinya, lebih cocok dengan kita karena kita mau ngebangun infrastruktur, kita mau membangun a better world gitu, buat better condition buat industri kita, juga vibe dan vibe gotong royong dari Cardano lebih terasa dibanding yang lainnya gitu. Yang lainnya mungkin lebih ke cuan gitu ya. Kalau di Cardano itu lebih yang bagaimana kita membangun sama-sama sebuah infrastruktur yang lebih digital, yang lebih baik untuk industri kita masing-masing gitu. Kalau kita ngeliatnya itu, dan kalau saya khususnya lagi adalah vibe-nya beda banget. Cardano vibe-nya sangat gotong royong dan sangat open untuk sesuatu yang lebih baik. Mungkin dari Edwin dan Dharma ada tambahan. Dari Bang Edwin mungkin ada yang mau ditambahin. Kalau dari saya udah banyak banget, udah Cardano maksi gua. Oke, ya udah, mungkin lanjut dulu aja, masih banyak pertanyaan. Tapi thank you banget nih, Mas Eki. Ya. Ini ada pertanyaan dari Stefani, mungkin nggak berhubungan. Ini bisa nggak sih artis-artis atau musisi itu buat kelas master kelas menyanyi, terus dibayar pakai ADA? Mau belajar nyanyi tapi tidak ada wadahnya. Apakah bisa bikin master class dengan teknologi blockchain? Sebenarnya bisa aja, cuman di Indonesia pembayarannya kan nggak bisa langsung pakai kripto. Mungkin kalau belajarnya sama yang di luar negeri, yang nggak ada masalah dengan Bank Indonesia, bisa sih. Mungkin kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh fastwork.id atau kayak apa sih yang untuk freelance itu platform itu bisa harusnya bayar pakai blockchain. Kalau ntar diterapkan. Iya, Indra Aziz tuh dia salah satu pengajar coaching vokal yang juga aktif di Cardano, di blockchain system gitu, di Tezos. Dia juga NFT artis gitu. Jadi mungkin dia bisa cuma lebih dekat ke arah sana dia. Oke. Karena dia praktisi ya, langsung dia. Oke, menarik sih untuk dibahas itu. Tapi kita lanjutin dulu aja pertanyaannya. Kenapa namanya The Hams? Apa filosofinya?
Mungkin Oke. ini dari pertanyaan dari Bro Ivan Kwananda. Oke, saya coba jawab ya. Hmm. Sebenarnya itu bebas sih penyebutannya the hums atau kalau kita the hums nyebutnya. Hums. Ya. The hums itu sebenarnya dari Humania, the hums. Gitu. Dan the hums itu singkatan dari the Humania Society yang lagi kita bangun. Jadi S-nya itu belakang adalah society. Oke, Gitu. sip. Semoga menjawab Bro Ivan Kwananda. Nah, ini ada pertanyaan dari saya di chat. Itu nanti launchingnya via website sendiri atau ntar pakai jpeg.store atau lewat Soundrik ya tadi kalau nggak salah? Atau gimana untuk jualan NFT-nya? Oke, Dharma, saya silakan. jawab ya. Dharma. Mungkin kalau nanti meeting address-nya itu ada di website. Di Discord juga kita pasti akan announce gitu. Kalau untuk platformnya yang kita pakai itu Cardano Tools nanti. Jadi Cardano Tools, vending oke. machine ini kita pakai dari situ. Ya. Link website-nya belum ada ya? Website-nya 80%. Iya, Tinggal oke. isi. Berarti ntar bisa infoin juga di Telegram Cardano Indonesia kalau udah mau launching, info Siap. aja jadi kita bisa tahu. Ya. Thank you. Siap. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bro Ivan Kwananda. NFT music itu ntar seperti apa ya formatnya? Apakah di-download begitu? Kalau udah punya NFT-nya, misalkan kita buka di pool.pm, atau ntar bisa di-play di pool.pm atau di Soundrik, atau seperti gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, bisa dua cara sih. Kalau untuk dengerin dan download itu bisa lewat pool PM. Tapi kalau kita hanya mau dengerin, misalkan mau dengerin NFT yang lain ya. Jadi misalkan ada beberapa NFT music teman-teman di sini koleksinya, itu bisa pakai Soundrik. Jadi kalau Soundrik itu dia langsung mendetect semua NFT yang ada, ataupun FT ya kayak Six City gitu, yang ada konten audionya itu bisa langsung play dari situ. Jadi nggak perlu buka satu-satu. Kalau pool PM kan mesti satu-satu NFT-nya tuh. Iya. Kalau Ini saya Soundrik coba udah langsung di-compile dan dia bisa, dan dia kedepannya juga mau bisa kayak Spotify mau bikin playlist dari NFT itu gitu. Ini saya udah buka Soundrik, jadi ntar kalian harus konekin wallet dulu. Dia support Nami, Eternal, Gero, Typhon, sama Flynn. Ntar dia jangan cek NFT music yang ada di wallet, kalian bisa play atau ini nggak tahu nih vote ini vote proposalnya dia. Oke, Ya, sip. kalau demo tuh walletnya mereka, jadi kita bisa coba-coba di situ. Nah, Oke. Teman-teman yang tertarik, tadi saya udah share, kalau nggak coba cek aja nih soundrik.io. Mereka juga kalau nggak salah di masukin dananya lewat Project Catalyst ya. Ya, jadi kalau tertarik silakan support juga, ntar pas di voting. Saya coba share aja di chat. Ini waktunya karena terbatas, tinggal 2 menit lagi, kita coba pilih beberapa pertanyaan sisanya. Nah, oke. Ini pertanyaannya kenapa harganya 69 ada? Kita senang aja dengan harga 69 nih itu. Oke. Angka 69. Nggak ada alasan khusus sih sebetulnya. Nggak ada alasan khusus. Ya. Oke, sip. Ini ada pertanyaan lagi dari One Gate System. NFT Music use case-nya itu seperti apa? Kemudian target market-nya The Hums itu siapa? Indonesia sajakah? Apakah global? Terus kalau pendekatannya keperluasan global seperti apa? Oke. Kalau NFT lagu use case-nya untuk sekarang kan memang belum fix ya. Maksudnya belum semua lagi bikin aja nih. Ada yang bikin FT, ada yang bikin NFT, ada yang pakai sistem pembagian royalties, ada yang mungkin nanti ada yang platformnya juga belum banyak ya. Di Cardano aja mungkin baru satu ini, baru Soundrik aja nih gitu. Use case-nya. Nah, untuk target market-nya kalau menurut kita sih begitu kita masuk ke dalam blockchain ya udah pasti internasional gitu. Pendekatannya gimana? Pendekatannya kita sudah menjalin hubungan yang baik ya sama komunitas-komunitas NFT musik di Cardano. Jadi kita udah tergabung ke dalam satu Discord yang mereka yang namanya CNFT Audio, di mana itu isinya udah banyak banget musisi-musisi, artis-artis, bahkan nggak cuman talent aja, tapi ada developer apps-nya juga seperti Soundrik, ada This Crazy Life kalau nggak salah, dia juga bikin platform juga. Terus ada banyak lah. Jadi di situ ada yang bahkan yang mengeluarkan platform hanya untuk sampel musik supaya musisi bisa pakai gitu sampel-sampelnya. Itu kita udah tergabung di sana juga.
Dan kebetulan juga saya community manager juga ya di The Majors NFT. Jadi dari situ pun juga nanti kita bisa kolaborasi sama-sama untuk memajukan industri musik di Indonesia kayak gitu. Oke, ini karena waktunya udah habis, saya pilih satu pertanyaan lagi, yang terakhir aja. Ini ada pertanyaan dari Alon-Alon. IP rights-nya untuk NFT music yang sudah di-download seperti apa? Apakah pemilik NFT bisa pakai musiknya untuk tujuan komersial atau tidak? Itu boleh Bro Eki mungkin yang lebih tahu. Kalau karena udah di blockchain jadi transparan ya, kita dengerin dari JPEG dari marketplace aja bisa dengerin lagunya. Iya, sebenarnya begitu. Iya. Kita punya wallet address orang juga bisa langsung kita denger dari pulpiannya dia gitu. Jadi emang kalau ini paradigmanya memang berbeda ya. Treatmentnya pun juga berbeda. Di sini lebih tapi yang membedakan yang paling ini kan royaltiesnya seumur hidup nih selama blockchain-nya ini, selama dia diminting di blockchain itu nggak bisa dirubah, nggak bisa dimanipulasi juga. Itu sih yang Betul, selama paling NFT-nya berbeda diperjualbelikan di marketplace yang dia pakai CIP untuk royalty, itu si NFT maker-nya tetap akan dapat royalty terus selama diperjualbelikan di market-market yang mau support royalty. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih nih untuk Mas Eki, Bro Dharma, Mas Abang Edwin. Mungkin sebenarnya banyak yang mau ditanyain lagi, karena menarik banget. Ini juga masih pioneer ya di Cardano ya, untuk NFT musik. Jadi masih baru banget, masih ya di fase-fase awal, masih banyak perubahan, masih banyak harus belajar sana-sini, kolaborasi sama yang di luar negeri. Jadi, thank you banget. Ini Mas Andre Cahyadi ngangkat tangan, kenapa? Iya, tambahan sih, kalau dari teman-teman industri musik perlu bantuan dari komunitas untuk terangin masalah blockchain, gimana cara kerja Cardano, boleh sih, kami diundang buat bantu jelasin. Mas Eki, Abang Edwin, Thank you, Mbak. Mas Dharma. Thank you. Iya, karena kan Mas Andre. supaya sama-sama paham lah ya blockchain itu gimana, Cardano gimana, jangan sampai mereka cuma tahu kulit-kulitnya doang nih, nanti begitu ada FUD sedikit panik semua lagi. Iya. Yang paling parah tuh mereka kadang-kadang suka nyalahin itu yang kita nggak mau juga sih sebetulnya. Jadi kita mesti memastikan bahwa semua users itu paham dulu, jangan sampai mereka kejebak atau kesandung tiba-tiba jadi mereka kapok dan betul sih. Apalagi kan blockchain ini kan sangat-sangat tergantung hype dan sentimen. Satu aja nanti kabur semua dari Cardano. Iya, itu sebetulnya. Betul, Pak Andre. Iya kan. Tahapan sekarang ini memang lebih banyak ke edukasi sih. Edukasi bukan hanya para users, tapi juga para pelaku industrinya. Betul. Baik musisi maupun pelaku industrinya yang ada di dalam industrinya. Bahwa sebenarnya ini adalah satu alternatif jalan keluar untuk industri musik bisa tumbuh berkembang ke depannya, masa depan. Dan betul banget, kita sangat butuh support dari teman-teman komunitas Cardano untuk mengedukasi para pelaku industri dan teman-teman musisi. Benar banget. Thank you. Oke, thank you Bro Andre Cahyadi untuk tambahannya. Oke, terima kasih banget. Kita mungkin di sesi terakhir nih mau Bro Andre pilih 2 penanya terbaik ya. Penanya terbaik hari ini jatuh kepada yang pertama Bro Roni Febriawan dan yang kedua Bro Ivan Kwananda. Congrats ya. Oke, congrats untuk Bro Roni dan Bro Ivan. Bertanya hari ini. Mungkin bisa info wallet address-nya atau kasih wallet address-nya ke Bro Andre Cahyadi. Kalau nggak di chat di Zoom, nanti bisa di Telegram aja langsung. Kontak aja Bro Prosperan Andre Cahyadi. Atau kalau nggak salah Bro Andre Cahyadi, ntar juga kontak kalian bisa juga. Oke, congrats untuk para pemenang. Nanti workshop Cardano Indonesia yang berikutnya itu 2 minggu, ntar saya cek dulu, 2 minggu dari sekarang berarti tanggal 4 September ya. Tanggal 4 September di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Topik berikutnya kita akan mengadakan Ask Me Anything dengan toko kripto. TKO ya, kalau nggak salah Bro Andre Cahyadi.
Jadi mereka menjelaskan TKO. token TKO, jadi kita ingin belajar toko kripto seperti apa. Kurang lebih begitu. Nanti pembicara ada- juga langsung dari orang TKO-nya ya. Dari orang TKO-nya, Mbak Antria dan mungkin ada beberapa temannya. Jadi kita saling belajar satu sama lain lah dengan chain-chain lain, dengan toko kripto, dengan kita mau belajar blockchain lain seperti apa, dan mungkin mereka juga mau nanya blockchain Cardano seperti apa. Jadi kita sama-sama sharing aja. Tetap semangat terus, belajar terus, karena perkembangan di blockchain itu cepat banget. Jujur aja nggak ngikutin seminggu tuh udah update-nya banyak, bahkan yang saya ngikutin tiap hari aja juga nggak sanggup. Apalagi karena saya juga developer, di development-nya sendiri juga cepet banget. Itu gila sih. Jadi blockchain ya tetap belajar terus, saling sharing, saling ngebantu aja. Thank you untuk speaker yang udah datang hari ini, Mas Eki, Bro Bang thank Edwin, you. Bro Dharma, Bro Thank you. Charbel. Sama-sama. Thank you semua. Mungkin info juga untuk meet up Eastern Town Hall Indonesia Governance itu minggu depan, tanggal 27 hari Sabtu. Jamnya kalau nggak salah jam 4 sore sampai jam 6 sore, Bro Andre. Ya, minggu depan jam 4 hari Sabtu sore. jam 4 sore sampai jam 6 sore. Eastern Itu Town untuk Hall. kalau governance 2 minggu sekali juga, tapi setiap hari Sabtu. Kalau kita ngebahas ekosistem sama ngebahas update teknologi itu setiap hari Minggu. Oke. Yes. Kurang lebih seperti itu. Untuk info berikutnya, silakan cek Telegram kita. Jangan lupa juga, nih Bro Dharma dan kawan-kawan juga punya Discord, kita Cardano juga. Silakan follow. Ada Twitternya juga bisa di-follow. Follow Twitter kita juga, Komunitas Cardano Indonesia. Dan ya, terima kasih udah datang di malam hari ini.